Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kembali perintah AutoCAD yang selanjutnya adalah perintah fillet, atau saya lidahnya Indonesia sih, jadi saya nyebutnya adalah fillet. Nah, gitu aja lebih gampang. Jadi fillet ini adalah perintah untuk membuat radius di antara kedua objek ya. Jadi sudut persinggungan ini bisa kita buat radius, garis sejajar ini kita bisa buat radius, dua lingkaran ini bisa kita buat radius, seperti itu. Jadi fillet itu tempatnya sama, masih di grup modify yang ada di tab home. Jadi teman-teman harus menggunakan workspace yang ini, itu masih di drafting and annotation ya. Jadi harus di drafting and annotation. Hai, sebelum lanjut, saya ada info penting untuk teman-teman semua. Jika teman-teman semua ingin kursus AutoCAD gratis, silahkan kunjungi website www.kopasdatacourse.com. Lalu, silahkan teman-teman klik coba kursus gratis. Terdapat sekitar 36 materi tentang AutoCAD yang siap untuk dipelajari. Sekali lagi ya, ini gratis. Jadi tunggu apa lagi, silahkan kunjungi website www.kopasdatacourse.com. Ambil kelas gratismu sekarang, dan klaim sertifikatnya segera. Setelah itu teman-teman baru bisa mendapatkan workspace yang seperti ini, sama seperti saya. Jadi saya pakai 2016 ya. Tapi sebenarnya secara umum perintah dasar yang saya bahas ini bisa dipakai AutoCAD di versi sebelumnya atau versi setelahnya, karena pada dasarnya perintah AutoCAD ya nggak jauh berubah ya, hanya sedikit ada tambahan gitu ya. Nanti akan ada update-update gitu, seperti itu. Oke, ini lanjut kita ke fillet. Ini adalah yang ini, fillet. Nah, ini ada segitiganya juga. Dia ada banyak nih, ada fillet, ada blend curve. Nah, blend curve ini termasuk baru ya. Biasanya untuk yang versi lama dia hanya ada fillet dan chamfer. Mungkin nanti blend curve akan saya pelajari dulu, karena saya juga nggak pernah pakai, jujur aja. Ini termasuk baru. Oke, kita akan bahas fillet ini, yang ini. Dia penjelasannya dilihat round and fillet the edge of object. Jadi membuat objek itu melingkar ya di setiap sudutnya gitu. Oke, kita klik ini comment buttonnya. Lalu dia diminta first object, dia ada undo polyline radius trim. Saya biasanya hanya menggunakan radius. Kalau trim, multiple, polyline, dan undo memang saya tidak pernah pakai. Jadi yang saya pakai hanya radius ya. Karena biasanya juga orang pakai fillet juga buat radius ya. Nah, ketika dia diklik pertama kali, maka dia akan meminta select first object ya. Select first object. Jadi kalau teman-teman mempunyai dua garis sejajar seperti ini teman-teman nggak usah tentukan radiusnya. Teman-teman tinggal klik saja yang pertama ini, garis yang atas, kemudian teman-teman klik yang garis yang bawah, dia secara otomatis akan membuat fillet atau radius melingkar. Nah, kita nggak tahu nih ukurannya berapa ya. Kita ukur pakai dimension radius. Kecil banget ya. Dia 32,71 ya. Coba saya hapus gitu ya. Coba kita ulang. Sampai tadi fillet ya, fillet. Nah, ini misalnya kita langsung tentukan radiusnya. Tetap aja karena dua garis yang sejajar dia akan terbentuk secara otomatis ya. Beda halnya dengan kasus yang persinggungan seperti ini. Nah, misalnya di persinggungan ini teman-teman ingin buat radius kira-kira 50 gitu ya. Maka teman-teman harus masukkan radius dulu. Jadi ketika teman-teman klik fillet, teman-teman pilih radius. Teman-teman klik atau ketik saja R. R kemudian enter. Dia akan dilihat nih, specify fillet radius adalah 0. Nah, ini defaultnya 0. Teman-teman masukkan saja angkanya 50, kemudian enter. Lalu dia akan balik lagi, diminta first object. First objectnya yang ini misalnya. Kalau teman-teman klik yang ini dan yang ini, maka yang akan terfillet ya adalah dua ini. Dan yang di sini akan hilang. Kalau dari yang ini dan yang ini, maka dia ke atas gitu ya.
Nah, ini kita ke sini klik. Nah, maka ini sudah jadi radius 50. Kita ukur pakai dimension radius. Ya benar ya, 50. Nah, beda halnya dengan ini, teman-teman tahu-tahu ingin fillet, misalnya ini kira-kira 10 lah ya, 10, terus teman-teman enter. Teman-teman klik dan klik, dia nggak akan 10, tetap akan menjadi 32,71 karena kalau yang sejajar udah otomatis gitu ya. Kalau dua lingkaran yang ini, nah kalau dua lingkaran yang ini teman-teman bisa atur radiusnya. F enter, kemudian oh iya saya lupa, fillet aliasnya adalah F. Jadi teman-teman tekan F kemudian enter ya. Jadi F enter. Nah, di sini teman-teman pilih radius, R enter. Misalnya radiusnya adalah, kalau kedua belah lingkaran yang seperti ini agak jauh, mungkin kita pakai berapa ya? 100 lah ya. 100 enter. Teman-teman klik dan teman-teman klik di sini. Nah, maka ini akan menjadi fillet. DRA enter, klik 100. Jadi bisa sebenarnya pakai tangan-tangan radian gitu ya, tapi ya lebih cepat pakai fillet gitu ya. Nah, itu cara menggunakan fillet. Fillet juga bisa digunakan untuk menyambungkan objek yang jauh, tidak bersinggungan seperti yang atas ini ya. Ini jauh juga kita bisa sambungkan. Misalnya F enter, R enter, 50 enter, kita klik dan kita klik. Nah, ini juga sama. Ini kan tadi sepotong ya. Ini sama bisa. Tapi kalau misalnya objek ini kita mau sambungkan tanpa radius, bisa. Teman-teman tinggal ketik saja atau tekan saja F enter, kemudian R enter. Nah, radiusnya kita ubah menjadi 0. Maka 0 kemudian enter. Teman-teman klik yang atas lalu klik yang bawah. Nah, maka dia akan tersambung. Jadi sebenarnya tidak perlu pakai extend ya. Kalau teman-teman pakai extend misalnya ya, EX enter. Nah, ini nggak bisa karena dia nggak ada batas. Kalau pakai extend teman-teman harus pakai line, L enter, klik klik gitu ya. Teman-teman harus buat batas, EX enter enter, gini dan gini. Lalu ya harus di trim ya, dipotong, di trim. Nah, ini baru dihapus. Nah, sangat jauh banget ya. Mending teman-teman pakai fillet, tinggal F enter, tapi radiusnya harus 0, R-nya 0, R kita buat 0, enter, kemudian kita klik di sini dan klik di sini. Jadi sama aja ya. Yaitu adalah penjelasan singkat mengenai perintah AutoCAD yang dinamakan fillet. Jadi apabila teman-teman suka dengan video ini, boleh di like, dan ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Insya Allah akan saya bales satu persatu. Dan jangan lupa di subscribe. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.